Pada suatu masa di tanah Palestina, hiduplah dua tokoh yang dikenal dalam berbagai tradisi agama, termasuk Islam dan Kristen, yaitu Paulus dan Barnabas. Meskipun kisah mereka lebih banyak dikenal dalam tradisi Kristen, versi Islam memberikan pandangan yang berbeda mengenai peran dan pengaruh mereka dalam sejarah agama. Barnabas, seorang pria bijak dan penuh kasih, adalah salah satu pengikut setia Nabi Isa, Yesus. Ia dikenal karena ketulusannya dalam menyebarkan ajaran Nabi Isa yang murni, sebagaimana diajarkan oleh sang Nabi. Barnabas menyaksikan banyak mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Isa, dan ia menjadi salah satu dari Hawariyun, kelompok murid yang setia dan menjadi penolong bagi Nabi Isa. Di sisi lain ada Paulus, yang awalnya dikenal sebagai Saulus dari Tarsus. Paulus adalah seorang Yahudi yang berpengaruh dan sangat berpengetahuan tentang hukum Taurat. Namun, sebelum mengenal ajaran Nabi Isa, Paulus adalah seorang penentang keras terhadap para pengikut Nabi Isa. Ia pernah terlibat dalam penganiayaan terhadap mereka, bahkan menyetujui penangkapan dan eksekusi para pengikut Nabi Isa yang pertama. Namun, dalam perjalanan menuju Damaskus, Paulus mengalami suatu peristiwa yang mengubah hidupnya. Ia mengklaim melihat cahaya terang dan mendengar suara yang memanggilnya. Peristiwa ini membuatnya beralih dari seorang penentang menjadi salah satu penginjil terbesar dalam sejarah Kristen. Namun, dalam perspektif Islam, perubahan ini dianggap sebagai awal mula penyimpangan dari ajaran murni Nabi Isa. Barnabas, yang tetap setia pada ajaran Nabi Isa yang asli, mulai merasa resah dengan ajaran baru yang dibawa oleh Paulus. Paulus memperkenalkan konsep-konsep seperti penyaliban dan penebusan dosa yang tidak diajarkan oleh Nabi Isa. Menurut beberapa tradisi Islam, Barnabas berusaha keras untuk menjaga kemurnian ajaran Nabi Isa dan menolak inovasi yang dibawa oleh Paulus. Dalam teks yang dikenal sebagai Injil Barnabas, Barnabas menceritakan pandangannya bahwa Nabi Isa tidak disalibkan, melainkan diangkat langsung ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barnabas terus menyebarkan ajaran ini, meskipun ia menghadapi banyak tantangan. Ia melihat bagaimana ajaran baru Paulus mulai menyebar luas, dan ia merasa bahwa misi untuk menjaga keaslian ajaran Nabi Isa semakin sulit. Namun Barnabas tidak pernah menyerah. Ia terus mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan yang esa, dan bahwa Nabi Isa adalah utusannya, bukan Tuhan yang harus disembah. Sayangnya, perselisihan antara Paulus dan Barnabas akhirnya membuat mereka berpisah jalan. Paulus terus mengembangkan ajarannya yang akhirnya menjadi dasar teologi Kristen modern, sementara Barnabas tetap teguh pada keyakinannya. Menurut beberapa sumber, Barnabas akhirnya pergi ke tempat lain, mungkin ke Siprus, di mana ia melanjutkan misinya secara diam-diam. Dalam perspektif Islam, kisah Barnabas adalah kisah tentang kesetiaan pada kebenaran dan perjuangan untuk menjaga ajaran Nabi Isa yang sejati. Ia dihormati sebagai salah satu pengikut yang setia, yang meskipun menghadapi banyak rintangan, tetap berpegang teguh pada iman dan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi Isa. Dalam perspektif Islam, Santo Paulus dari Tarsus dan Barnabas tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadis. Namun, ada beberapa tokoh dan peristiwa yang bisa dikaitkan dengan ajaran Islam, terutama melalui sumber-sumber non-kanonik seperti Injil Barnabas. Meskipun keabsahan dan asal-usulnya diperdebatkan oleh para sarjana, Nabi Isa, Yesus, dan Hawariyun, para pengikut setia. Islam mengakui Nabi Isa, Yesus, sebagai salah satu nabi utama. Para pengikut setianya disebut Hawariyun. Dalam tradisi ini, Barnabas kadang dianggap sebagai salah satu dari para pengikut setia tersebut. Barnabas dianggap sebagai orang yang menyebarkan ajaran Nabi Isa yang sejati dan tidak berubah, berbeda dengan Paulus. Pada suatu masa di tanah suci Palestina, Nabi Isa, seorang nabi yang penuh mukjizat, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa petunjuk kepada Bani Israel. Nabi Isa memiliki sekelompok pengikut setia yang disebut Hawariyun,
yang berdedikasi untuk mendukung dan menyebarkan ajaran-ajaran murni yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Isa. Di antara Hawariyun ini terdapat dua tokoh yang akan menjadi penting dalam perjalanan sejarah, yaitu Barnabas dan Saulus, yang kemudian dikenal sebagai Paulus. Barnabas, seorang pria yang penuh dengan keimanan dan kebijaksanaan, adalah salah satu pengikut paling setia Nabi Isa. Ia dikenal karena kesetiaannya pada ajaran yang murni dan seringkali menemani Nabi Isa dalam perjalanan dakwahnya. Barnabas adalah sosok yang rendah hati dan berani, siap mengorbankan segalanya demi mempertahankan kebenaran yang diajarkan oleh sang Nabi. Di sisi lain, ada Saulus dari Tarsus. Pada awalnya, Saulus adalah seorang Yahudi yang sangat taat pada hukum Taurat dan memusuhi para pengikut Nabi Isa. Ia melihat ajaran Nabi Isa sebagai ancaman bagi tradisi dan hukum yang selama ini ia anut. Dengan semangat yang berkobar, Saulus mengejar dan menganiaya para pengikut Nabi Isa, termasuk Barnabas. Namun, dalam perjalanan ke Damaskus untuk menangkap lebih banyak pengikut Nabi Isa, Saulus mengklaim mengalami suatu peristiwa gaib. Ia mengatakan bahwa ia melihat cahaya terang dan mendengar suara yang mengaku sebagai Nabi Isa yang bangkit dari kematian. Setelah peristiwa ini, Saulus berbalik arah dan menjadi salah satu pengikut ajaran baru yang dia percayai sebagai kelanjutan dari ajaran Nabi Isa. Saulus kemudian dikenal dengan nama Paulus dan mulai menyebarkan ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang sebenarnya diajarkan oleh Nabi Isa. Barnabas, yang setia pada ajaran asli Nabi Isa, mulai merasa cemas dengan ajaran-ajaran baru yang diperkenalkan oleh Paulus. Paulus memperkenalkan konsep Trinitas, penyaliban, dan penebusan dosa yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Isa. Menurut ajaran Islam, Nabi Isa tidak disalibkan, melainkan diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara seorang pengkhianat yang diserupakan dengannya yang akhirnya disalib. Barnabas berusaha keras untuk menjaga kemurnian ajaran Nabi Isa di tengah-tengah pengaruh Paulus yang semakin besar. Ia menulis sebuah kitab yang dikenal sebagai Injil Barnabas, yang dalam tradisi Islam dianggap sebagai catatan tentang ajaran asli Nabi Isa. Dalam kitab ini, Barnabas menceritakan bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan anak Tuhan seperti yang diajarkan Paulus. Ia juga mengajarkan bahwa Nabi Isa tidak disalibkan, tetapi akan kembali di akhir zaman sebagai tanda kedatangan hari kiamat. Seiring berjalannya waktu, perselisihan antara Barnabas dan Paulus semakin memuncak. Paulus terus menyebarkan ajarannya yang dianggap menyimpang oleh Barnabas, dan ini menyebabkan perpecahan di antara para pengikut Nabi Isa. Barnabas akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Paulus dan pergi melanjutkan dakwahnya ke tempat-tempat lain, menyebarkan ajaran Nabi Isa yang sejati menurut versinya. Di sisi lain, Paulus semakin berpengaruh dan ajarannya berkembang menjadi dasar dari teologi Kristen modern. Namun, dalam pandangan Islam, ajaran ini dianggap telah menyimpang dari kebenaran yang diajarkan oleh Nabi Isa dan para Hawariyun. Barnabas tetap menjadi simbol dari kesetiaan dan keteguhan iman dalam mempertahankan kebenaran, meskipun harus melawan arus besar dan menghadapi banyak tantangan. Kisah ini dalam pandangan Islam adalah tentang perjuangan untuk menjaga ajaran murni dari Nabi Isa dan melawan segala bentuk distorsi yang mencoba mengubah pesan suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengutusan oleh jemaat di Antiokhia, Paulus dan Barnabas diutus oleh jemaat di Antiokhia, Syria, untuk melakukan misi penginjilan ke wilayah lain. Ini menandai awal dari perjalanan misi pertama mereka bersama. Di sebuah kota yang sibuk dan makmur, Antiokhia, terdapat komunitas pengikut Nabi Isa yang setia menjaga ajaran yang dibawa oleh sang Nabi. Antiokhia, dengan keberagamannya, menjadi tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai latar belakang, termasuk para pengikut Hawariyun yang berusaha mempertahankan ajaran Nabi Isa di tengah-tengah perubahan dan tantangan zaman.
Di antara mereka ada dua tokoh yang menonjol. Barnabas, seorang pria penuh kebijaksanaan dan keteguhan iman, dan Paulus, yang baru saja berubah dari seorang penganiaya menjadi seorang pengajar. Barnabas dikenal karena kesetiaannya pada ajaran Nabi Isa yang murni, sementara Paulus setelah pengalamannya di Damaskus membawa pemahaman baru yang mulai menarik perhatian banyak orang di Antiokhia. Komunitas di Antiokhia mulai tumbuh dengan cepat dan mereka membutuhkan para pemimpin yang bisa membimbing mereka di jalan yang benar. Pada suatu hari, para pemimpin jemaat berkumpul dalam sebuah pertemuan penting. Di tengah ibadah dan doa, mereka merasakan panggilan dari Tuhan untuk mengutus Barnabas dan Paulus dalam sebuah misi besar. Misi ini bukanlah tugas yang mudah. Mereka diutus untuk pergi ke berbagai daerah, mengunjungi kota-kota di sekitar Laut Tengah, dan menyebarkan ajaran Nabi Isa kepada orang-orang yang belum pernah mendengarnya. Namun, bagi Barnabas, ini adalah kesempatan untuk mempertahankan ajaran asli yang ditinggalkan oleh Nabi Isa dan melawan segala bentuk distorsi yang mulai muncul. Dalam perjalanan pertama mereka, Barnabas dan Paulus mengunjungi Pulau Siprus, tempat Barnabas berasal. Di sini, mereka mulai mengajarkan ajaran tentang keesaan Tuhan dan pentingnya mengikuti jalan Nabi Isa. Di kota Pafos, mereka berhadapan dengan seorang penyihir bernama Barjisus yang mencoba menghalangi misi mereka. Namun, dengan keyakinan yang kuat, mereka berhasil menghadapi rintangan itu dan menarik hati banyak orang untuk mendengarkan ajaran yang mereka bawa. Setelah sukses di Siprus, mereka melanjutkan perjalanan ke daerah Asia Kecil. Di kota-kota seperti Pisidia Antiokhia, Ikonium, dan Listra, mereka menyebarkan ajaran Nabi Isa. Paulus, dengan kefasihan bicara dan pengetahuannya yang luas, berhasil menarik perhatian banyak orang. Namun, di sisi lain, ajarannya mulai mengandung unsur-unsur yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Nabi Isa kepada Hawariyun. Barnabas, yang selalu setia pada ajaran Nabi Isa yang asli, mulai merasa cemas dengan arah baru yang diambil oleh Paulus. Meskipun mereka terus bersama dalam perjalanan ini, perbedaan pemahaman mulai terlihat. Paulus semakin yakin dengan konsep-konsep baru yang ia perkenalkan, seperti penyaliban dan penebusan dosa, sementara Barnabas tetap teguh pada ajaran bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi yang tidak disalib, melainkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. Setelah melalui berbagai kota dan menghadapi banyak tantangan, mereka akhirnya kembali ke Antiokhia. Di sana, mereka melaporkan segala yang telah mereka lakukan, bagaimana banyak orang telah mendengar tentang ajaran Nabi Isa. Namun, perselisihan di antara mereka mulai memuncak. Barnabas merasa bahwa ajaran asli Nabi Isa harus tetap dijaga, sementara Paulus yakin bahwa ajaran barunya adalah jalan yang benar. Pada akhirnya, meskipun mereka diutus bersama, jalan mereka harus berpisah. Paulus melanjutkan perjalanannya ke daerah-daerah lain, membawa ajarannya yang kelak menjadi dasar dari teologi Kristen modern. Sementara itu, Barnabas memilih untuk melanjutkan misi secara terpisah, menjaga ajaran murni Nabi Isa menurut pandangan Islam. Perjalanan misi pertama, Paulus dan Barnabas melakukan perjalanan misi ke berbagai kota di Asia Kecil, sekarang Turki. Mereka mengunjungi kota-kota seperti Salamis, Pafos di Siprus, dan Pisidia Antiokhia. Di sini, mereka berkhotbah kepada orang Yahudi dan non-Yahudi, Gentil, dan mendirikan jemaat-jemaat Kristen. Di kota Antiokhia, sebuah pusat perdagangan yang ramai dan tempat bertemunya berbagai budaya, berkembanglah sebuah komunitas pengikut Nabi Isa yang setia. Di antara mereka, dua tokoh menonjol dengan peran penting. Barnabas, seorang pria bijak yang setia pada ajaran murni Nabi Isa, dan Paulus, yang dulu dikenal sebagai Saulus, seorang Farisi yang kini berubah setelah pengalaman mistis di Damaskus. Suatu hari, komunitas di Antiokhia merasakan panggilan dari Tuhan untuk mengutus Barnabas dan Paulus dalam sebuah perjalanan misi besar. Misi ini bukan sekadar perjalanan,
melainkan sebuah tugas suci untuk menyebarkan ajaran Nabi Isa kepada mereka yang belum mendengarnya. Bagi Barnabas, ini adalah kesempatan untuk menjaga kemurnian ajaran Nabi Isa, sementara Paulus melihatnya sebagai panggilan untuk menyebarkan pesan yang ia yakini sebagai kebenaran baru. Perjalanan mereka dimulai dengan menyeberangi Laut Tengah menuju Pulau Siprus, tanah kelahiran Barnabas. Di sini, mereka mengunjungi berbagai kota, mulai dari Salamis hingga Pafos. Di Salamis mereka mengajar di sinagoga-sinagoga, menyampaikan pesan tentang keesaan Tuhan dan pentingnya mengikuti ajaran Nabi Isa. Di Pafos, mereka menghadapi tantangan pertama mereka. Seorang penyihir bernama Bar-Yesus yang berusaha menghalangi misi mereka. Bar-Yesus, yang juga dikenal sebagai Elimas, adalah penasihat spiritual dari gubernur setempat, Sergius Paulus. Ia melihat kedatangan Barnabas dan Paulus sebagai ancaman terhadap pengaruhnya. Namun, dengan keyakinan yang teguh dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Paulus membuat Elimas buta untuk sementara waktu sebagai tanda kekuasaan Tuhan. Melihat mukjizat ini, Sergius Paulus percaya kepada ajaran mereka, dan misi di Siprus pun berhasil. Setelah meninggalkan Siprus, Barnabas dan Paulus melanjutkan perjalanan mereka ke daratan Asia Kecil, tempat mereka mengunjungi kota-kota seperti Pisidia Antiokhia, Ikonium, Listra, dan Derbe. Di setiap kota, mereka masuk ke sinagoga-sinagoga, mengajar orang-orang Yahudi dan non-Yahudi tentang ajaran Nabi Isa. Di Pisidia Antiokhia, mereka pertama kali berkhotbah di sinagoga, di mana banyak orang tertarik pada pesan mereka. Namun, tidak semua menerima ajaran mereka dengan tangan terbuka. Di Ikonium, mereka menemukan perlawanan dari para pemimpin Yahudi yang tidak senang dengan keberhasilan mereka menarik banyak pengikut baru. Ketegangan semakin meningkat dan mereka terpaksa meninggalkan kota itu. Namun, meski menghadapi perlawanan, semangat mereka tidak surut. Barnabas terus setia pada ajaran Nabi Isa, sementara Paulus mulai lebih berani dalam menyebarkan pemahaman barunya tentang Yesus sebagai anak Tuhan dan penebus dosa. Perjalanan mereka kemudian membawa mereka ke Listra, di mana terjadi peristiwa yang mengejutkan. Setelah Paulus menyembuhkan seorang pria yang lumpuh sejak lahir, penduduk setempat menganggap mereka sebagai dewa-dewa yang turun ke bumi. Barnabas disebut sebagai Zeus, sementara Paulus disebut Hermes karena kefasihannya berbicara. Namun, dengan rendah hati, mereka menolak penyembahan itu dan berusaha mengarahkan orang-orang kembali kepada Tuhan yang esa. Meski demikian, di Listra pula mereka menghadapi bahaya besar. Orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium datang menghasut penduduk untuk melawan Barnabas dan Paulus. Paulus dilempari batu hingga ia pingsan dan dikira mati, namun ia selamat dan terus melanjutkan perjalanan. Barnabas tetap di sisinya, tidak pernah meninggalkan sahabatnya meski dalam bahaya besar. Setelah banyak kota mereka kunjungi dan ajaran mereka sebarkan, akhirnya mereka kembali ke Antiokhia. Mereka melaporkan segala yang telah terjadi, menceritakan bagaimana banyak orang non-Yahudi menerima ajaran Nabi Isa. Namun, di balik keberhasilan ini, perbedaan pandangan antara Barnabas dan Paulus semakin terlihat jelas. Paulus semakin yakin dengan ajaran baru yang ia kembangkan, sementara Barnabas tetap teguh pada ajaran Nabi Isa yang asli. Misi pertama ini menjadi awal dari perpecahan di antara mereka. Meski mereka memulai perjalanan bersama dengan tujuan yang sama, perbedaan pemahaman tentang ajaran Nabi Isa membuat mereka akhirnya berpisah jalan. Paulus melanjutkan misi-misinya sendiri, sementara Barnabas kembali ke Siprus, berusaha menjaga ajaran murni Nabi Isa dalam pandangan Islam. Kontroversi sunat di Yerusalem. Setelah misi pertama mereka, Paulus dan Barnabas kembali ke Antiokhia. Mereka kemudian terlibat dalam diskusi penting di Yerusalem mengenai apakah gentil, orang non-Yahudi, yang menjadi Kristen harus disunat sesuai dengan hukum Musa.
Keputusan sidang tersebut, yang dikenal sebagai Konsili Yerusalem, menyatakan bahwa gentil tidak perlu disunat untuk menjadi Kristen. Setelah perjalanan misi yang panjang dan penuh tantangan, Paulus dan Barnabas kembali ke Antiokhia. Jemaat di sana telah berkembang pesat dengan banyak orang non-Yahudi yang menerima ajaran Nabi Isa. Namun, keberhasilan ini membawa serta masalah baru yang mengguncang komunitas pengikut Nabi Isa, yang dikenal sebagai Hawariyun. Di Antiokhia muncul perdebatan besar di antara jemaat. Beberapa orang Yahudi yang lebih konservatif menuntut bahwa para pengikut baru dari kalangan non-Yahudi harus disunat dan mengikuti hukum Taurat seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi sejak zaman Nabi Musa. Mereka berpendapat bahwa sunat adalah tanda perjanjian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Ibrahim dan harus tetap diikuti oleh semua yang ingin menjadi bagian dari umat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paulus, yang semakin percaya pada ajaran barunya tentang penebusan dosa melalui kematian Yesus, menentang gagasan ini. Ia berpendapat bahwa keselamatan datang melalui iman, bukan melalui hukum-hukum yang bersifat ritualistik seperti sunat. Dalam pandangan Paulus, iman kepada Yesus sebagai penebus dosa sudah cukup untuk menyelamatkan siapapun, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Di sisi lain, Barnabas yang tetap setia pada ajaran murni Nabi Isa dan tradisi Yahudi merasa bahwa hukum sunat memiliki nilai yang penting. Meski Barnabas memahami pentingnya menerima orang non-Yahudi ke dalam komunitas, ia juga percaya bahwa ajaran Nabi Isa tidak bermaksud menghapuskan hukum Taurat. Baginya, sunat adalah tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebuah tradisi yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena perdebatan ini semakin memanas, jemaat di Antiokhia memutuskan untuk mengirim Barnabas dan Paulus ke Yerusalem, tempat para rasul lainnya berkumpul, untuk mencari solusi atas kontroversi ini. Mereka berharap bahwa para pemimpin di Yerusalem dapat memberikan petunjuk yang jelas dan mengakhiri perselisihan ini. Sesampainya di Yerusalem, Paulus dan Barnabas dihadapkan pada sidang besar yang melibatkan para rasul dan pemimpin jemaat lainnya. Sidang ini dikenal sebagai Konsili Yerusalem. Paulus dengan lantang menyuarakan pendapatnya bahwa para pengikut non-Yahudi tidak perlu disunat atau mengikuti hukum Taurat untuk menjadi pengikut Nabi Isa. Ia menekankan bahwa iman kepada Yesus yang lebih penting daripada mematuhi hukum-hukum kuno. Barnabas, meski sepakat dengan perlunya menerima orang non-Yahudi, tetap memberikan pandangan bahwa sunat adalah bagian dari identitas iman yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Ia berusaha mencari jalan tengah agar hukum sunat tetap dihormati tanpa menghalangi siapapun untuk bergabung dalam komunitas pengikut Nabi Isa. Setelah diskusi yang panjang dan penuh emosi, sidang akhirnya memutuskan bahwa orang non-Yahudi yang menjadi pengikut Nabi Isa tidak perlu disunat. Namun, mereka tetap diminta untuk menjauh dari praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menyembah berhala, memakan darah, dan melakukan perzinahan. Keputusan ini mencerminkan kompromi antara pandangan Paulus dan Barnabas, serta kebutuhan untuk menjaga persatuan di antara para pengikut Nabi Isa. Meski demikian, keputusan ini tidak menghapus perbedaan pandangan yang semakin tumbuh di antara Paulus dan Barnabas. Paulus merasa bahwa keputusannya semakin memperkuat ajarannya bahwa hukum Taurat tidak lagi relevan bagi para pengikut Yesus. Barnabas di sisi lain masih percaya bahwa ajaran Nabi Isa harus dilandasi pada ketaatan terhadap hukum yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa. Kembali ke Antiokhia, perbedaan ini semakin mencolok. Paulus dan Barnabas yang selama ini bekerja sama mulai merasa bahwa mereka harus mengambil jalan yang berbeda. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berpisah. Paulus melanjutkan perjalanan misionarisnya dengan fokus pada pengajaran yang menekankan iman di atas hukum. Sementara Barnabas kembali ke Siprus, berusaha menjaga keseimbangan antara iman dan ketaatan terhadap hukum Taurat. Kisah ini, dalam pandangan Islam,
menggambarkan bagaimana perbedaan pemahaman tentang ajaran Nabi Isa mulai memecah belah para pengikutnya. Meskipun tujuan mereka sama, yaitu menyebarkan pesan kebenaran, cara mereka mencapainya menjadi semakin berbeda. Perdebatan tentang sunat hanyalah salah satu contoh dari banyak perbedaan yang muncul, menandai awal dari jalan yang berpisah antara Barnabas dan Paulus. Perpisahan Paulus dan Barnabas. Setelah perselisihan tentang apakah Markus, sepupu Barnabas, harus ikut dalam perjalanan misi berikutnya, Paulus dan Barnabas akhirnya berpisah. Paulus melanjutkan perjalanannya dengan Silas, sementara Barnabas mengambil Markus dan melanjutkan misi ke Siprus. Setelah bertahun-tahun menjalani perjalanan misi bersama, menghadapi tantangan, dan menyebarkan ajaran Nabi Isa ke berbagai wilayah, hubungan antara Paulus dan Barnabas mulai mengalami ketegangan. Mereka pernah menjadi sahabat yang tak terpisahkan, bersatu dalam misi untuk membawa cahaya iman kepada mereka yang belum mengenal ajaran Nabi Isa. Namun, perbedaan pemahaman dan keyakinan yang semakin mencolok mulai menguji persahabatan mereka. Kembali dari Konsili Yerusalem, di mana perdebatan sengit tentang sunat dan hukum Taurat telah membawa mereka ke titik puncak, Paulus dan Barnabas tiba di Antiokhia dengan perasaan campur aduk. Meskipun keputusan telah diambil untuk tidak mewajibkan sunat bagi pengikut non-Yahudi, perbedaan mendasar antara mereka tidak dapat disembunyikan lagi. Paulus semakin teguh dengan pemahamannya bahwa iman kepada Yesus sebagai penebus dosa adalah inti dari keselamatan, sementara Barnabas yang setia pada ajaran asli Nabi Isa dan hukum Taurat merasa bahwa ketaatan terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap penting. Di tengah ketegangan ini, perselisihan lain muncul, kali ini tentang seorang murid muda bernama Markus yang juga dikenal sebagai Yohanes Markus. Saat itu, Paulus dan Barnabas sedang merencanakan perjalanan misi berikutnya untuk mengunjungi kembali jemaat-jemaat yang telah mereka dirikan. Barnabas ingin membawa Markus bersama mereka, berharap memberikan kesempatan kedua bagi pemuda itu yang sebelumnya meninggalkan mereka di Pamfilia. Baginya, Markus layak diberi kesempatan untuk menebus kesalahannya dan melanjutkan pelayanan. Namun, Paulus tidak setuju. Ia merasa bahwa Markus tidak dapat diandalkan karena pernah meninggalkan mereka di tengah perjalanan misi yang sulit. Bagi Paulus, misi ini terlalu penting untuk mengambil risiko dengan membawa seseorang yang mungkin akan mengulangi kesalahannya. Paulus, yang dikenal karena ketegasan dan fokusnya, tidak ingin kompromi dalam hal ini. Perdebatan semakin memanas. Barnabas, dengan sifatnya yang penuh belas kasih dan keinginan untuk memulihkan yang tersesat, merasa bahwa Paulus terlalu keras dan tidak memberikan kesempatan bagi Markus untuk berkembang. Paulus di sisi lain merasa bahwa misi ini tidak bisa dikompromikan dan membutuhkan orang-orang yang kuat dan berkomitmen penuh. Akhirnya keputusan pun diambil. Mereka menyadari bahwa perbedaan ini tidak bisa lagi disatukan dan jalan mereka harus berpisah. Dengan hati yang berat, Barnabas memilih untuk pergi bersama Markus kembali ke Siprus, tanah kelahirannya, di mana ia merasa bisa melanjutkan misi dengan caranya sendiri. Ia tetap percaya bahwa ajaran Nabi Isa harus disampaikan dengan kasih dan kesabaran, memberikan kesempatan kepada semua orang untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Paulus, meski merasa sedih karena harus berpisah dengan sahabat lamanya, melanjutkan perjalanan misinya dengan Silas, seorang murid yang juga penuh semangat dalam menyebarkan ajaran. Paulus membawa ajaran baru yang semakin kuat tentang keselamatan melalui iman, yang kelak menjadi dasar dari banyak ajaran dalam tradisi Kristen modern. Perpisahan ini bukan sekadar tentang perbedaan pendapat, tetapi juga tentang dua jalan yang berbeda dalam memahami dan menyebarkan ajaran Nabi Isa. Barnabas tetap setia pada ajaran yang diwariskan oleh Nabi Isa kepada Hawariyun, menjaga kesetiaan pada hukum Taurat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sementara Paulus, dengan semangatnya yang tak terbendung, mulai merintis ajaran yang pada akhirnya memisahkan dirinya dari ajaran asli Nabi Isa. Dalam perspektif Islam, kisah perpisahan ini menggambarkan awal dari perpecahan yang lebih besar dalam tubuh pengikut Nabi Isa. Ini adalah kisah tentang bagaimana perbedaan pemahaman dan keyakinan dapat memisahkan dua sahabat yang pernah bekerja bersama untuk tujuan yang sama. Meski jalan mereka berpisah, keduanya tetap berusaha menjalankan misi mereka dengan keyakinan bahwa mereka membawa pesan kebenaran. Barnabas dengan Markus di sisinya melanjutkan tugasnya dengan penuh kasih dan kesabaran, sementara Paulus terus menyebarkan ajarannya ke seluruh dunia, membuka jalan bagi tradisi baru yang akan berkembang di masa depan. Perpisahan mereka adalah simbol dari bagaimana perjalanan iman dapat mengambil arah yang berbeda, meskipun dimulai dari sumber yang sama. Injil Barnabas. Dalam Injil Barnabas, sebuah teks yang dianggap apokrif oleh sebagian besar tradisi Kristen, Barnabas dikisahkan sebagai murid yang dekat dengan Nabi Isa. Dalam teks ini, Barnabas disebut menolak konsep penyaliban dan penebusan dosa yang diajarkan oleh Paulus, dan mengajarkan bahwa Nabi Isa tidak disalib melainkan diangkat ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebuah negeri yang jauh di antara bukit-bukit dan lembah-lembah Palestina, seorang pria bijak bernama Barnabas berjalan di samping Nabi Isa, menyerap setiap kata dan ajaran yang disampaikan oleh sang nabi. Barnabas adalah salah satu dari Hawariyun, murid-murid setia yang mengikut Nabi Isa kemanapun ia pergi, menyaksikan mukjizat-mukjizat yang dilakukan dan mendengarkan dengan penuh perhatian setiap sabda yang keluar dari mulut sang nabi. Barnabas selalu merasa ada sesuatu yang istimewa dalam ajaran Nabi Isa, sesuatu yang melampaui pemahaman manusia biasa. Ia tahu bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk membawa umat manusia kembali kepada jalan yang benar. Namun, Barnabas juga memahami bahwa tugas Nabi Isa tidak sepenuhnya selesai, bahwa akan ada seorang utusan lain yang akan datang setelahnya untuk menyempurnakan pesan Tuhan. Suatu hari, di tengah pengajaran Nabi Isa kepada para muridnya, Barnabas mendengar sabda yang membuat hatinya bergetar. Nabi Isa, dengan tatapan yang tenang namun penuh makna, berkata kepada para pengikutnya bahwa setelah dirinya akan datang seorang nabi besar, seorang yang akan membawa pesan terakhir dari Tuhan kepada umat manusia. Nabi Isa menyebutkan bahwa nama utusan ini adalah Ahmad, yang dalam bahasa Arab berarti yang paling terpuji. Barnabas, yang memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Nabi Isa, tahu bahwa ini adalah nubuat tentang kedatangan Nabi Muhammad, sang penutup para nabi. Waktu terus berjalan, dan setelah peristiwa penyaliban yang dalam pandangan Barnabas adalah peristiwa yang salah dimengerti oleh banyak orang, Barnabas mulai merasakan tekanan dari berbagai pihak. Ajaran asli Nabi Isa mulai diselewengkan oleh beberapa orang, termasuk oleh Paulus, yang memperkenalkan konsep-konsep baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Isa. Barnabas, yang setia pada kebenaran, merasa bertanggung jawab untuk menjaga ajaran murni ini. Dengan tekad yang kuat, Barnabas mulai menulis sebuah kitab yang ia beri nama Injil Barnabas. Di dalamnya ia menuliskan semua yang ia ingat dari ajaran Nabi Isa, termasuk nubuat tentang kedatangan Nabi Muhammad. Dalam Injil ini, Barnabas menekankan bahwa Nabi Isa selalu menyampaikan bahwa ia bukan Tuhan, melainkan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa setelah dirinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus Nabi terakhir untuk membawa wahyu yang sempurna. Barnabas menulis dengan hati-hati, memastikan setiap kata yang ditulisnya sesuai dengan apa yang ia dengar dan saksikan sendiri dari Nabi Isa. Dalam satu bagian yang sangat penting, ia menceritakan bagaimana Nabi Isa berbicara kepada para murid tentang seorang nabi yang akan datang setelahnya, yang akan membimbing umat manusia kepada kebenaran terakhir. Nabi itu, kata Nabi Isa, akan membawa sebuah kitab suci yang akan menuntun manusia di jalan yang lurus, dan namanya akan menjadi cahaya bagi dunia.
Barnabas tahu bahwa ini adalah tugas yang berat. Ia sadar bahwa tidak semua orang akan menerima tulisannya, dan bahkan ada yang akan menentangnya dengan keras. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah kebenaran yang harus disampaikan kepada dunia. Dalam setiap kalimat yang ia tulis, Barnabas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kebenaran ini tidak pernah hilang dan agar orang-orang yang membacanya kelak akan mengerti pesan yang disampaikan oleh Nabi Isa. Setelah selesai menulis Injil tersebut, Barnabas merasa lega, namun juga sadar bahwa hidupnya mungkin akan berada dalam bahaya. Namun, ia tetap teguh. Barnabas terus menyebarkan ajaran Nabi Isa dan nubuat tentang kedatangan Nabi Muhammad, meskipun banyak yang menolak dan bahkan menganggapnya sebagai ancaman. Bertahun-tahun kemudian, ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak dari apa yang tertulis dalam Injil Barnabas terbukti benar. Ajaran-ajaran Nabi Muhammad menyempurnakan pesan yang telah disampaikan oleh para nabi sebelumnya, termasuk Nabi Isa. Bagi Barnabas, meski ia mungkin tidak melihat langsung masa itu, ia telah melakukan bagiannya dalam menjaga dan menyampaikan nubuat yang sangat penting ini. Injil Barnabas menjadi sebuah teks yang kontroversial. Namun bagi mereka yang mempercayainya, ini adalah bukti nyata bahwa Nabi Muhammad memang telah dinubuatkan jauh sebelum kedatangannya. Kisah ini menunjukkan bagaimana satu orang yang setia pada kebenaran bisa membawa pesan yang begitu besar dan penting bagi seluruh umat manusia. Paulus dalam perspektif Islam. Beberapa sumber Islam mengkritik Paulus karena dianggap mengubah ajaran asli Nabi Isa dengan memasukkan konsep-konsep seperti Trinitas dan penebusan dosa. Paulus seringkali dianggap sebagai figur yang memperkenalkan ajaran yang menyimpang dari ajaran Nabi Isa yang sejati. Pada suatu masa, di tanah yang kering dan berdebu di Timur Tengah, hiduplah seorang pria bernama Paulus. Dalam dunia yang penuh dengan keragaman agama dan keyakinan, Paulus dikenal sebagai sosok yang kontroversial. Bagaimana tidak? Awalnya, ia adalah seorang Yahudi Farisi yang dikenal gigih dalam melawan pengikut Yesus, namun kemudian menjadi salah satu penyebar ajaran Kristen yang paling berpengaruh. Dalam perspektif Islam, Paulus memiliki peran yang unik. Al-Quran tidak menyebutkan namanya secara eksplisit, tetapi literatur Islam menyoroti sosoknya dengan berbagai pandangan. Beberapa ulama dan cendekiawan Islam memandang Paulus sebagai sosok yang bertanggung jawab atas perubahan signifikan dalam ajaran Yesus yang asli, sehingga menyimpang dari pesan yang awalnya dibawa oleh Nabi Isa. Mereka percaya bahwa Paulus memperkenalkan konsep-konsep seperti Trinitas dan keselamatan melalui penyaliban yang tidak ada dalam ajaran Isa yang asli. Namun, ada juga cendekiawan Islam yang menilai peran Paulus dalam konteks sejarahnya, melihat transformasi pribadi Paulus dari seorang penganiaya menjadi seorang pengkhotbah dengan perspektif yang lebih manusiawi. Menurut mereka, perubahan dramatis dalam hidupnya adalah bukti dari perjuangan spiritual yang bisa terjadi pada siapa saja. Kisah Paulus dalam perspektif Islam adalah kisah tentang perbedaan pandangan dan interpretasi. Ini mengingatkan kita bahwa sejarah dan keyakinan seringkali diwarnai oleh sudut pandang yang berbeda. Bagaimanapun, Paulus tetap menjadi tokoh yang menginspirasi diskusi dan refleksi dalam konteks lintas agama, mengajak kita untuk melihat lebih dalam tentang bagaimana pesan-pesan spiritual dapat berkembang dan dipahami dalam berbagai cara. Pada masa-masa awal perkembangan agama Kristen, terdapat seorang tokoh yang sangat berpengaruh bernama Paulus. Dia adalah seorang Yahudi Farisi yang, sebelum menjadi pengikut Yesus, dikenal gigih dalam mengejar dan menganiaya para pengikut ajaran Yesus. Namun, dalam perjalanan ke Damaskus, hidupnya berubah setelah mengaku mendapatkan penglihatan tentang Yesus yang bangkit. Perubahan ini mendorong Paulus menjadi seorang misionaris yang penuh semangat menyebarkan ajaran Yesus ke berbagai belahan dunia. Dalam perjalanan menyebarkan ajaran tersebut, Paulus memperkenalkan berbagai konsep teologis yang kemudian menjadi dasar bagi banyak doktrin Kristen,
termasuk doktrin Trinitas. Menurut beberapa pandangan dalam Islam, ajaran-ajaran ini tidaklah berasal dari Yesus, melainkan merupakan inovasi yang diperkenalkan oleh Paulus dan para pengikutnya setelah kepergian Yesus. Dalam perspektif Islam, Nabi Isa, Yesus, adalah seorang nabi yang menyampaikan pesan tauhid yang murni, yaitu keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dengan munculnya Paulus sebagai salah satu tokoh kunci dalam penyebaran agama Kristen, beberapa pandangan dalam Islam menilai bahwa ajaran tauhid Nabi Isa mulai bergeser. Doktrin Trinitas yang menggambarkan Tuhan sebagai 3 pribadi dalam satu esensi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dianggap menyimpang dari pesan asli tauhid yang disampaikan oleh Nabi Isa. Sebagian cendekiawan Islam percaya bahwa pengaruh Helenistik dan filsafat Yunani pada zaman itu juga turut mempengaruhi penafsiran dan pengembangan teologi Kristen yang kemudian dikaitkan dengan doktrin-doktrin seperti Trinitas. Mereka memandang bahwa konsep ini tidak ada dalam ajaran awal yang disampaikan oleh Yesus dan para nabi sebelum beliau. Cerita tentang Paulus dan awal mula doktrin Trinitas dalam perspektif Islam ini adalah bagian dari diskusi teologis yang mendalam antara dua agama besar. Ini menunjukkan bagaimana perbedaan pandangan dapat mempengaruhi cara kita memahami sejarah dan ajaran spiritual. Penyaliban Nabi Isa versi Barnabas dan Paulus. Meski demikian, pandangan ini lebih terkait dengan interpretasi dari sumber-sumber non-kanonik dan tradisi Islam yang berkembang di luar teks-teks utama seperti Al-Quran dan hadis. Perbedaan pandangan ini menyoroti bagaimana tokoh-tokoh seperti Paulus dan Barnabas dipahami secara berbeda dalam tradisi Islam dan Kristen. Di tengah pergolakan agama dan kekuasaan di wilayah Yerusalem, terdapat dua kisah yang sangat berbeda mengenai akhir kehidupan Nabi Isa, Yesus, yang menarik untuk ditelaah. Versi Barnabas dan Paulus dalam perspektif Islam. Dalam pandangan Islam, Nabi Isa dianggap sebagai nabi yang tidak disalib, melainkan diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran ini tercermin dalam Injil Barnabas, sebuah teks yang dianggap kontroversial dalam tradisi Kristen. Menurut versi ini, Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus adalah yang sebenarnya disalib setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah wajahnya menyerupai Yesus. Sementara itu Nabi Isa diangkat ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghindarkannya dari penderitaan penyaliban. Versi ini menggarisbawahi keadilan ilahi di mana pengkhianat mendapatkan hukuman yang seharusnya tidak ditujukan kepada nabi pilihannya. Sebaliknya, menurut ajaran Paulus, penyaliban Yesus adalah pusat dari doktrin Kristen. Bagi Paulus, penyaliban dan kebangkitan Yesus merupakan inti dari keselamatan umat manusia. Ia mengajarkan bahwa melalui penyaliban, Yesus menebus dosa-dosa manusia dan memberikan jalan bagi keselamatan mereka. Pandangan ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas dosanya sendiri, dan tidak ada konsep penebusan dosa melalui penyaliban orang lain. Dalam perspektif Islam, pengaruh Paulus dalam mengubah ajaran Yesus menjadi doktrin penyaliban dipandang sebagai penyimpangan dari pesan tauhid yang murni yang disampaikan oleh Nabi Isa. Para ulama Islam menekankan bahwa Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali pada akhir zaman sebagai salah satu tanda kiamat. Kisah tentang penyaliban Nabi Isa ini mencerminkan perbedaan fundamental antara Islam dan Kristen dalam memahami peran dan misi Nabi Isa. Bagi umat Islam, ini menegaskan kembali kepercayaan mereka pada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan peran para nabi sebagai utusan yang menyampaikan pesan tauhid.